Nggak perlu, soalnya saya kan malaikat, Pastor. Saya kan Mikael. Cuman Nabi 26 punya titik apa enggak? Sekarang untuk menghadapi Paus Fransiskus. Dari Katolik udah keluar loh Pak. Katolik yang dari internasional itu semua turun semua loh Pak. Bisa maju makmur, Iya. silakan. Shalom Aleihim. Shalom. Wah, luar Saya sebut biasa nih. saja Nabi 26. Iya. IMM. Saya pakai IMM. Nabi 26. Jadi IMM Indonesia Maju Makmur sekarang itu ini malaikat Mikael. Luar biasa. Nah, ya, itu pemberian dari nama baptis 2018 karena kengototan saya. Akhirnya saya itu cuman kurang lebih ikut sekolah 11 kali yang seharusnya 40 dan saya sudah dibaptis dan ijazah saya itu sudah bisa keluar surat baptis. Begini, Pastor, saya katakan bahwa selama ini bergulirnya kenapa kok tidak melibatkan umat Katolik? Suarakan di Katolik karena Katolik itu Nabi 26 ini selalu bicara 15 miliar. Gilbert tidak ada apa-apanya dengan umat Katolik. Umat Katolik itu punya apapun, bahkan kerajaan pun punya. Dan di Indonesia. Negara aja punya ya, negara aja punya ya. Tapi Jadi, yang memviralkan Pak Aceh di dunia internasional ini orang Katolik semua loh, semua media Katolik semua loh. Amerika, Prancis itu 7 media itu Katolik semua. Nigeria itu media Katolik. Amerika itu media Katolik. Yang di Asia itu yang Singapura itu kemarin apa Katolik UCA itu Union Katolik apa itu ya? Itu Asia, Union Katolik Asia itu juga dari Katolik juga. Kenapa Katolik Indonesia tidak tampil? Katakan Paus Fransiskus, Paus bilang bebaskan KC, 2 jam keluar KC. Saya yakin. Jadi posisi Nabi 26 itu mbok ya adil. Jangan diselang Gilbert 15 miliar. Yang punya kerajaan, yang punya negara, ayo Pak. Indonesia Katoliknya. Dan Katoliknya udah turun kali, tangan Pak, soalnya Pak. Dan di Katolik itu adalah jenderal-jenderal yang bintang-bintang itu dan mereka patuh. Dan selama ini saya bertanya kepada yang dari Katolik. Dia ngomong, kamu cuma berdoa. Dan sering kali saya jawab, kita kalau saya ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Jadi saya tidak mau untuk berdoa secara santun. Ya, Katolik saya akui santun, patuh, mengikut, dan dia itu terorganisir dan bagus. Tapi dalam hal Muhammad KC, saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah merumuskan agama. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Sama-sama kok pemeluk pengikut dari Tuhan Yesus. Kenapa dari umat Katolik itu kok saya jujur ngomong ya, rasanya untuk kasus NKC hanya masuk kiri keluar kanan. Dan saya sering tanya, dan dia bilang itu salahnya NKC loh. Saya bilang salahnya di mana? Dia kan menyuruhkan Tuhan. Ya toh, untuk karena kita sebagai manusia dituntut juga untuk suarakan aku sampai ke ujung dunia. Itu dalam Alkitab pun ada, saya bilang gitu. Jadi selama ini saya dari Nabi 26 itu cobalah, kalau perlu saya adu dengan Paus Fransiskus, yang menang yang mana. Kalau saya enggak perlu, soalnya saya kan malaikat, Pastor. Saya kan Mikael. Cuman Nabi 26 punya titik apa enggak? Sekarang untuk menghadapi Paus Fransiskus. Dari Katolik udah keluar loh Pak. Katolik yang dari internasional itu semua turun semua loh Pak. Udah turun Pak. Media Indonesia, media orang gereja karismatik Indonesia malah nggak ada yang ngurusin Pak. Malah justru di internasional itu yang baru respon itu baru Christian Prince itu ya. Satu-satunya. Tapi dari Katolik, yang di Prancis, yang di Nigeria, yang di Amerika, itu sudah gerak loh Pak. Itu dari Katolik semua Pak. Tadi itu Thomas Oswald itu dari ALT apa? Dari media Katolik Pak. Media Katolik paling gede kalau nggak salah itu ya, pokoknya itu. Terus nanti ini ada satu lagi media Katolik besar juga, tapi dia link ke kayak radio nasionalnya
Prancis. Itu dari Katolik lagi, Pak. Iya. Terus yang kemarin nyumbang yang dari Roma itu, teman-teman kita itu semua yang di Roma itu dari Katolik semua, Pak. Kebanyakan malah dari Katolik semua, Pak. Yang dari luar negeri ya, yang peduli ini malah dari Katolik semua. Yang di Indonesia ini ya justru gereja PGI ya. Kalau PGI kan memang nggak punya titik kan. Ya. Nah kalau dari gereja Katolik saya nggak tahu ya. Kalau gereja Katolik Indonesia saya nggak ngerti. Tetapi apa namanya? Kalau saya sih kan di internasional ini kan. Cari linknya untuk di Indonesia, Pak. Pasti ketemu dan kita untuk bisa sampai yang betul tuh surati sampai ke Paus Fransiskus Vatikan. Sampai dia didengar. Kalau Paus Fransiskus bilang A, apalagi A, halo Mr. Jokowi, dia ngomong aja, bye pun, udah langsung bebas kok rasanya. Karena pengaruhnya gede sekali dunia untuk umat Katolik. Jadi harapan saya titik beratnya ke ya kita sekarang ke Katolik satu. Itu kedua, apa tidak mungkin kasus MKC ini kita ngebon lawyer internasional, contohnya kayak dari lawyernya Singapura. Boleh Pak Pastor? Bisa. Didampingi lawyer internasional. Contohnya Singapura, Malaysia. Ya, tadi usulannya Pak Thomas Oswald tadi itu tadi dibawa aja ke pengadilan internasional. Berarti kan Indonesia tidak mampu mengatasinya, kan begitu kan? Ya. Nah, boleh nggak MKC sewa pengacara internasional? Contohnya Singapura, Malaysia. Nah itu saya kurang paham itu Pak. Aturan kayak dokter aja, dokter dari Jerman, lulusan Jerman mau praktek di Indonesia. Bapak kudu ujian lagi loh. Oh. Nah kalau lawyer juga kayaknya juga sama Pak, nggak boleh, kecuali yang dihadapin adalah hukum internasional, mungkin kita bisa pakai lawyer internasional. Tapi kalau itu ceritanya adalah kayak dulu siapa ya yang sebentar itu ada lawyer yang akhirnya pakai lawyer internasional itu loh, dari Amerika. Di Indonesia itu pernah ada kasus, terus lawyernya ada dari Amerika. Itu baru bisa. Kalau nggak salah, saya lupa ya itu waktu itu persidangannya apa. Tapi kalau hukumnya hukum Indonesia, saya nggak tahu, kayaknya nggak. Ini Pak Bahtiar lebih tahu nih, Pak Bahtiar ini. Coba ini ide yang bagus juga nih Pak Bahtiar. Kayaknya tadi ada di sini deh Pak Bahtiar deh. Mana ada yang bisa nyalakan nggak nih Pak Bahtiar? Mungkin dia termasuk tadi yang membawa kasusnya KC ke Mahkamah Internasional, bisa nggak ya? Itu ide yang bagus juga tuh, kalau memang bisa kita gubrak sekalian. Sampai ke Vatikan. Biar Paus Fransiskus itu juga pun dengar, karena ini hamba Tuhan. Mana nih? Oh ya, silakan. Ya Pak Bahtiar, gimana tuh Pak? Bisa nggak tuh begitu Pak? Jangan dulu Pak Paul, jangan. Biar besok saya hubungi RI 1. Oh jangan. Kita kan dulu waktu di GKIN Pusakosia kan nggak langsung begitu Pak Paul, tapi kan ternyata kan saya lagi cari videonya Bapak, mana sih ini, biar saya taruh di pin ini loh. Sebentar. Bapak resen boleh nggak Pak, biar saya bisa pin Pak. sebentar. Mana nih Pak Bahtiar ini? Pak Bahtiar. Ini ketemu nih. Oke, lanjut Pak, silakan. Ya, saya akan komunikasi dulu ke RI 1. Ya. Bagaimana supaya penanganan MKC ini sesuai dengan konstitusi. Kalau ke Mahkamah Internasional ya memang bisa Pak Paul. Tapi ya, kan cuman saya minta jangan dulu. Ya, karena mereka itu responsif sekali terhadap saya kalau ada laporan. Karena ini kan sudah lebih berapa tahun saya bergelut di ini advokat HAM. 2000 awal saya dapat gratis beasiswa Pak Paul. Bisa Australia, terus ke Belanda. Tapi karena ayah saya sakit, ya saya nggak mau berangkat. Ya saya urus dulu. Waktu 2020 lah ayah saya meninggal. Ya sekarang mungkin umur saya udah ketuaan, jadi mereka nggak undang lagi. Jadi ini biar dulu saya bicarakan ya tentunya yang sesuai dengan konstitusi, ya supaya ini penanganan mengenai hak asasi manusia ini
harus dihormati. Ini kan sesuai dengan KUHP. Tahun 1977, para profesor di Indonesia itu sudah mulai membuat KUHP. Barulah tahun 1981 disahkan. Itulah cita-cita Indonesia itu, rule of law. Kedua, penghormatan kepada hak asasi manusia. Itu jadi ya sebetulnya ini sudah saya ungkapkan ke keluarganya NKC pada waktu malam pertama saya ketemu. Ya. Ya, makan makanan yang dibawa oleh brother kita. Saya. Tapi no respon. Saya kan tidak boleh terlibat langsung karena pribadi saya kan ada itu melekat advokat. Karena advokat itu kan tidak boleh meminta-minta kasus. Saya serahkan kepada mereka. Tapi karena slow respon, ya apa boleh buat. Itu aja Pak Paul. Jadi sebaiknya kita tunggu respon dari RI1 mengenai kejadian mengenai MKC ini. Karena konstitusi ya kalau ajaran dari dari Jenderal Tobing itu adalah doktrin. Doktrin sudah melindungi. Nggak perlu undang-undang lagi sebetulnya karena sudah ada doktrin. Pelaksanaannya itulah lahirlah KUHP. Itulah satu-satunya undang-undang produk nasional yang betul-betul diberi ancungan jempol sampai sekarang KUHP itu. KUHP itu hampir sempurna. Nah, itulah pelaksanaannya bagaimana. Ya sekarang kita harus taat dan patuh kepada konstitusi. Itu aja yang kita minta. Kita tidak mau siapa itu MKC atau siapa, tapi penghormatan terhadap hak asasi manusia itu harus dilindungi sesuai dengan konstitusi. Ya karena kan konstitusi kita kan berbicara mengenai itu. Jadi mohonlah Pak Paul sementara ini jangan diarahkan ke Mahkamah Internasional dulu. Biar saya hubungi ya petinggi-petinggi di sini Pak Paul. Karena ini kan mencoreng muka negara Republik Indonesia kalau ini sampai dibawa ke Mahkamah Internasional. Karena ini memang bidang saya ini Pak Paul nih kalau soal HAM. Begitu, Pastor. Jadi sekarang prosedurnya rencana mau gimana nih? Pak Bahtiar bersurat ke ya dengan garis saya sebagai relawan. Ya. Ya, itu dulu saya memberikan informasi begitu toh. Ya, saya minta inilah turun tangan lah Pak Jokowi. Saya kan relawannya. Ya kan beliau sudah berjanji kepada kami kok akan tunduk dan setia kepada konstitusi. Itu aja. Itu yang akan saya tagih. Ya. Jadi jangan buang waktu Pak Bahtiar. Ini sudah 2 bulan. Giring ke arah kemanusiaan, human right-nya. Iya memang. Ya, apalagi kan terjadinya di lembaga yang dihormati, kepolisian, ya kan. Udah gitu keputusannya paling top lagi nomor 1. Di sana ada CCTV segala macam. Ya itu nggak bisa dibenarkan begitu. Kalau pengacara HAM lihat seperti itu, nggak bakalan itu disetujui kayak gitu. Apa kerja mereka, ya kan? Saya pernah dulu ke Guntur, rumah tahanan militer di Gunturnya itu, mereka sopan, terima saja, pada badannya besar-besar itu. Apa yang saya tanya, mereka jawab. Dan mereka kasih jaminan tidak ada pelanggaran di sini Pak, dibilang. Padahal waktu itu awal-awal 2000 itu. Itulah yang saya takutkan itu di tempat CPM itu ternyata enggak kok itu. Mereka semua ramah, semua terangkan segala macam. Tapi ini kalau terjadi di kepolisian itu sudah mencoreng negara Republik Indonesia. Nah itu harus sebetulnya dipanggil oleh DPR itu. Kenapa bisa terjadi di rumah sendiri?
Bagaimana mau ngawal ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau dia begini? Ah, itu prosedurnya bagaimana tuh Pak Batiar? Atau bisa nyelonong begitu aja, selonong boy begitu? Dari sini dong kayaknya. Mana? Rahasia dia itu. Nggak, maksudnya mau selonong boy begitu aja atau bagaimana begitu loh? Kan nggak semudah itu toh. Oh, ada jalurnya itu Pak Paul. Ada jalur gitu ya, artinya. Ya. Biasanya nggak sampai berapa menit itu. Oke deh. Punya jalur tol. Ya. Jadi kita bisa ini ya, kita bisa update beberapa hari ini ya. Ya. Besok saya ini Pak Paul. saya prioritaskan Pak Paul. Kita berdoa sajalah. Ya kan? Kan kita serahkan kepada Tuhan. Ora Ya. et labora, Pak. Saya sudah sering bantah terhadap umat Katolik berdoa. Bagi saya tidak laku, Pak. Yang pasti itu ora et labora. Titik. Jangan Nah, dipotong. itu kitanya berdoanya, nanti Pak Batiar yang laboranya Pak. Ya. Terus Enggak itu juga, Pak Pastor, Paul. saya mau Jadi- mohon yang digarisbawahi, tempel NKC di penjara. Itu harus ditempel. Kalau tidak itu ludes. Jadi Itu harus dia masalahnya. Tempel, Makanya saya Pak. juga heran Ada apa yang samping, dikerjain ada para samping. lawyer ini sehingga KC ini jadi nggak punya encourage buat fight gitu loh. Oh, kalau Apa? itu nggak bisa masuk Pak Paul. Itu kan karena itu. Nggak bisa. Saya tahu Pak Batiar Papua. yang ini nggak bisa. Kalau yang ini kan Oh, ranahnya iya. kan ranah profesionalisme pengacara dengan kliennya kan. Ya, kalau ini kan mengenai isu-isu hak asasi manusia, itu bidang saya, Pak Paul, hukum dan korupsi. Itu bidang saya. Pak pemburu rezeki. Ya, Sama Pak Paul, saya gini Pak ya, itu kita selalu belajar dari sejarah lah ya. Indonesia atau siapapun itu bisa berhasil merdeka berkat dua cara, diplomasi dan aksi di lapangan langsung. Nah, katakanlah pemburu rezeki ini sebagai diplomasi, tetapi kita Pak harus berbuat sesuatu. Apakah fisik? Oh, tidak mesti. Saya usulkan begini, kita yang di sini atau dengan teman-teman di luar negeri yang sehaluan dengan kita di bidang kemanusiaan, kita bikin manifesto, umumkan itu. Kenapa rupanya? Nah gitu, supaya Pak Jokowi ini Indonesia ini Pak ya, cirinya itu apa? Kalau itu perjuangannya diam-diam tidak ditanggapi, ya mesti bikin heboh sedikit gitu, artinya dipermalukan. Jadi saya setuju dengan pemburu rezeki, jangan buru-buru ke Mahkamah Internasional, sebab internasional juga banyak yang Indonesia ini hancur. Jangan itu dipakai menjadi pintu masuk untuk menggerogoti Indonesia lagi. Jadi nasionalisme kita itu harus betul-betul kita jaga. Mari kita bikin manifesto, berani enggak gitu aja. Jadi keras saja manifestonya, tapi objektif. Untuk apa? Manifesto Menurut seperti apa Pak Santiamer Justice. supaya ini rakyat jelata paham Pak Santiamer? Ya, manifestonya kan suatu pernyataan sikap yang jelas ya tentang keadilan, tentang equality, tentang peace, tentang prosperity. Peace itu kan menentang anarkisme, radikalisme, terorisme. Kita bikin itu dan tuntutan kita apa? Bikin aja gitu. Kita bukan permalukan lah, kita sampaikan. Seperti HAM katanya tadi nggak berkutik, HAM apa-apaan itu. Bagi Iya, saya itu ya bingung kalau juga. saya jelas marah itu lihat HAM. HAM nggak bicara dia Yang aja. bingungnya Makanya novel kalau saya Baswedan ngomong, dipecat, biar dia HAM-nya dengar bisa sendiri. teriak keras-keras, begitu ada orang dikasih makan tai, HAM-nya diem aja. Soalnya HAM dibayar di Indonesia. Dia makanya saya bilang ada oknum kadrun di situ. Nggak peduli saya, kadrun itu. Penggal leher orang juga itu halal kok. Nah, gitu. Jadi ada kadrun mungkin di HAM itu. Jadi gitu kalau saya usul yang konkret ya. Jadi diplomasi, pemburu rezeki ya kita bikin tekanan itu. Itu saja dulu Pak dari saya yang singkat. Terima kasih. Coba nih satu lagi nih ya sebelum kita selesaikan nih. Terima kasih Pak Nabi 26. Ya, Shalom. ini Ah, ya.